Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber, Prof. Widodo, Pak Gunawan, Pak Kayat, Bu Anis, yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian para peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu dosen yang terlibat dalam kepanitiaan ini, seluruh panitia dari BEM, Fakultas Hukum, dan teman-teman yang lain dari BEM di perguruan tinggi Universitas di Kota Malang ini yang membantu pelaksanaan ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, Prof. Widodo, Pak Gunawan, Bu Anissa, Pak Kayat, yang berkenan mengisi pelaksanaan seminar ini dengan topik pemberian bantuan hukum kepada pelaku dan korban tindak pidana sebagai upaya pencarian keadilan yang berbeda kemanusiaan. Mudah-mudahan dalam seminar ini bisa membuahkan pemikiran-pemikiran, strategi-strategi bagaimana pemberian bantuan hukum yang bermoral, berkeadilan, berintegritas. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta seminar yang berkenan hadir, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Kegiatan ini adalah kegiatan ilmiah, menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah kedatangan kalian semua dalam seminar ini dicatat sebagai amal ibadah. Tak luput pula juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia BEM yang berkenan untuk mengadakan kegiatan ini. Kegiatan yang mulia ini sekali lagi saya pikir sangat membantu bagi kalian semua yang lagi melakukan pendidikan di Fakultas Hukum ini. Calon juris memang harus mengetahui bagaimana praktek pemberian bantuan hukum di lapangan. Tidak saja teori tapi di lapangan. Pemberian bantuan hukum ini menurut saya merupakan bagian dari legal protection, bagian dari Rechtsbesserment, bagian perlindungan hukum yang mana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Pemberian bantuan hukum ini tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara, tapi juga merupakan tanggung jawab kita semua, para yuris, para ahli hukum. Bagaimana kita memberikan bantuan, memberikan nasihat kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita yang membutuhkan bantuan hukum yang berupa jasa hukum, apakah itu dalam bentuk litigasi, pendampingan, pemberian kuasa dan lain-lain, maupun non litigasi, ada negosiasi, legal advice dan sebagainya. Kegiatan yang mulia ini dalam perspektif Islam adalah menjadi kewajiban. Khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Begitu juga surat An-Nisa disebutkan, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yasfa' syafa'atan sayatan yakul lahu kiflun minha. Barang siapa memberikan pertolongan yang baik, dia akan memperoleh balasan yang baik pula. Dan barang siapa memberikan pertolongan yang tidak baik, yang jelek, dia akan juga menerima balasan yang tidak baik juga. Mudah-mudahan dalam forum ilmiah ini, forum seminar untuk mewujudkan pemberian bantuan hukum ini betul-betul bisa menciptakan atau menorehkan strategi-strategi bagaimana pemberian bantuan hukum yang bermartabat. Kita tahu banyak para advokat, para pemberi bantuan hukum dalam tanda kutip tidak mengindahkan kode etiknya. Misalkan sekelas Profesor O.C. Kaligis, itu bisa kita tahu bagaimana dia, gitu loh. Moral sangat penting. Oleh karena itu melalui seminar ini mudah-mudahan bisa menghasilkan bagaimana pemberian bantuan hukum yang bermartabat tersebut. Strategi-strategi bantuan hukum yang bermartabat, mengutamakan moral, tidak mengutamakan legal formal. Moral sangat penting, moral ada roh daripada hukum itu sendiri. Jadi bagaimana pelaksanaan bantuan hukum ini sehingga masyarakat bisa memperoleh bantuan hukum ini secara sederhana, cepat, tanpa biaya, dan itu bermartabat. Gitu loh. Tidak hanya sekedar bantuan hukum bagaimana mencari, membenarkan orang yang salah atau mensalahkan orang yang membenarkan orang yang salah dan mensalahkan orang yang benar.
Kita tahu model peradilan-peradilan kita bisa melihat setiap hari bagaimana lawyer, bagaimana advokat menghalalkan segala cara untuk membebaskan kliennya. Padahal roh dari bantuan hukum tidak itu. Bagaimana hak daripada terdakwa, hak daripada para pelaku pencari keadilan ini betul-betul dijamin. Ini yang penting, saya pikir mudah-mudahan bisa melalui seminar ini bisa mengalihkan strategi-strategi bantuan hukum yang bermolar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat berseminar. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Dr. Muhammad Soleh SH.M.Hum atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu pemberian cindera mata kepada narasumber yang pertama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Profesor Dr. Widodo SH.M.H. Narasumber yang kedua, Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Peradi RBA, Ibu Anisatul Istiqomah Fadilah SH. Narasumber yang ketiga, advokat dari KNKN Partner, Bapak Kayat Haryanto, SH.M.H. Narasumber keempat, Perwakilan Kepolisian Kota Malang, Bapak Gunawan Marsudi SPD MH, Kanit 6 Satreskrim Polresta Malang Kota, dimohon untuk maju ke depan. Dimohon Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardana. Maaf, saya ulangi. Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, dan Ketua Pelaksana Acara Seminar Hukum Nasional Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang untuk maju ke depan. Pemberian cindera mata yang pertama yaitu kepada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Profesor Dr. Widodo SH.M.H. Pemberian cindera mata yang kedua yaitu kepada Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Peradi RBA, Ibu Anisatul Istiqomah Fadilah SH.